Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Thomas, NPM 251010311. Izin menyampaikan ulangan tengah semester Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 sampai 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal arda kana taratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'qinun. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya dahulu bumi dan langit mereka menyatu, dan kemudian kami pisahkan, dan kemudian kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Mengapa mereka tidak mengetahuinya? Tafsir setiap kosakatanya. Orang-orang kafir tidak berpikir jernih dalam mengamati fenomena alam. Padahal peristiwa yang ada di dalam ini merupakan bukti adanya Allah dan kuasaannya yang mutlak. Allah bertanya, dan apakah orang-orang kafir kapan di mana saja mereka hidup tidak memperhatikan secara mendalam bahwa langit dan bumi sebelum terjadi ledakan besar, dua dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dengan mengangkat langit ke atas dan membiarkan bumi seperti apa dan membiarkan sesuatu yang hidup berasal dari air. Kehidupan dimulai dari air laut. Kehidupan dimulai dari air laut. Makhluk hidup berasal dari cairan, sperma dan bagian yang penting bagi makhluk hidup. Maka mengapa mereka orang-orang kafir itu tidak tergerak hatinya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam ayat ini Allah mengungkapkan bahwa kaum musyrikin dan kafir Mekah tidak memperhatikan keadaan alam ini dan tidak memperhatikan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di alam yang luas ini. Padahal dari berbagai peristiwa yang ada dalam alam ini, adanya Allah serta kuasaannya yang mutlak. Langit dan bumi yang dulunya merupakan suatu kesatuan yang padu, kemudian Allah pisahkan. Tempat hidupnya berbagai makhluk hidup adalah sebuah satelit, yaitu benda-benda angkasa yang mengitari matahari. Satelit bumi yang semula panas sekali karena berputar terus dan menerus, maka lama-kelamaan menjadi dingin dan berembun. Embun yang lama menjadi gumpalan air, inilah yang menjadi sumber kehidupan makhluk. Keterangan mengenai Quran Surat Al-Anbiya ayat Surat Al-Anbiya yang terdiri atas 112 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah. Dinamai surat ini dengan Al-Anbiya karena surat ini mengutarakan kisah beberapa orang nabi. Permulaan surat Al-Anbiya menegaskan bahwa manusia lalai dalam menghadapi hari berhisab. Kemudian berhubung adanya pengingkaran kaum musyrik Mekah terhadap wahyu yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka ditegaskan Allah, kendati pun nabi-nabi itu manusia biasa, akan tetapi manusia yang membawa wahyu yang pokok ajarannya adalah tauhid dan keharusan manusia penyembah Allah, Tuhan pencipta. Orang-orang yang tidak mau mengakui kekuasaan Allah dan mengingkari ajaran dibawa oleh nabi-nabi itu akan diazab Allah di dunia dan di akhirat. Kemudian dikemukakan kisah beberapa orang nabi dengan umatnya. Akhirnya surat itu ditutup dengan seruan agar kaum musyrikin maka percaya kepada ajaran yang dibawa Muhammad SAW supaya tidak mengalami apa yang telah dialami oleh umat-umat terdahulu. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.